Sentimen terhadap Presiden, Pak Prabowo, mohon maaf Pak Prabowo gitu ya, saya tidak bermaksud apa-apa, saya sedang menceritakan fakta, apa yang ada di hati masyarakat sekarang. Waktu survei dilakukan, ya mungkin tahun depan atau bulan depan berubah, saya tidak tahu. Saya lagi cerita post factum gitu ya, apa yang sudah terjadi. Mohon maaf ya, saya tidak punya pretensi apa-apa. Bagaimana misalnya seorang calon manajer koperasi dilatih secara ketentaraan gitu loh Bang, secara militer gitu ya. Dan 5 orang meninggal. Bayangin. Dan itu tidak ada yang menggugatnya. Presiden tidak memanggil misalnya pimpinan proyek itu dan seterusnya, atau bahkan kan presiden bisa memanggil DPR bisa memanggil presiden juga sebenarnya kan secara konstitusional. Kalau ada ini peristiwa 5 nyawa gitu loh. Dan dibiarkan begitu saja. Selamat datang di Quo-Vadis Indonesia. Untuk kedua kalinya kita mendapat tamu istimewa, Saiful Mujani, yang belum lama ini merilis satu survei yang judulnya Update Kondisi Sosial Politik Indonesia 2026. Sebelum saya mengundang Bung Saiful untuk bicara, saya kasih pada tempatnya kita menyampaikan ucapan selamat kepada Bung Saiful karena baru saja mendapatkan Wapor Asia Pacific Lifetime Achievement Award. Wah, selamat Bung. Thank you Bang. Ini luar biasa, ya kan? Yeah. Lifetime Achievement Award. Ya, di asosiasi kegiatan akademik survei opini publik itu, ya. Ya, kehormatan lah buat saya. Terima kasih. Ya, pengakuan dunia semacam ini ya menunjukkan bahwa kita mampu punya survei yang kualitasnya sama dengan mereka, paling tidak atau mungkin lebih baik. Nah, pertanyaan saya, ini bukan hanya host dengan tamu, tapi ini conversation, diskusi conversation yang bisa jadi host sekaligus jadi tamu sekalian. Nah, pertanyaannya, mengapa survei ini dilakukan, Bung Saiful? Apa saja yang di-cover oleh survei ini? Karena pemahaman saya atau perasaan saya, Indonesia ini 80% sedang menurun, menukik ke bawah gitu. Dan ini mengganggu gitu. Nah, tapi saya nggak tahu apa sih rasional survei ini diadakan. Oke. Makasih Bang. Itu pertanyaan penting. Dan yang saya ikuti di media, pertanyaan itu belum muncul. Belum muncul. Oke. Dan kebetulan saya tidak pernah bicara sejauh ini dengan media manapun kecuali dengan podcastnya Bang Todung gitu ya. Quo-Vadis Indonesia. Iya, Quo-Vadis Indonesia. Saya sebelumnya tahun lalu setidaknya kan punya survei gitu ya. Survei yang kurang lebih sama dengan tolok ukur yang sama, pertanyaan yang sama, kalimat yang sama. Hasilnya diketahui pada waktu itu terakhir pada tahun lalu itu November, setelah 1 tahun Pak Prabowo jadi presiden. Survei saya banyak yang survei politik Bang. Jadi oleh karena itu secara sederhana kita ingin tahu apa yang ada di pikiran dan hati masyarakat tentang aktor-aktor politik, pemimpin-pemimpin nasional dan lembaga-lembaga politik gitu ya, yang ada di tanah air ini. Nah, itu rutin saya lakukan sejak kita mengenal pemilihan presiden langsung 2003 saya pertama menjelang 2003 menjelang surveinya menjelang pemilu 2004. Jadi itu kegiatan profesional rutin. Tapi pertanyaan tadi Bang Todung, kenapa survei sekarang gitu ya? Yaitu survei saya terakhir ini pada bulan Juli kemarin. 5-19 Juli. 19 Juli. Kenapa waktu itu? Pertama-tama adalah waktu 2025 bulan November yang lalu,
untuk aspek politik, survei ini survei politik. Politik itu terutama bagaimana rakyat, publik melakukan penilaian, evaluasi terhadap kepemimpinan nasional. Oke. Nah, waktu itu salah satu ukurannya adalah kepemimpinan nasional itu dilihat dari kalau diadakan pemilihan presiden sekarang, apakah rakyat akan memilih kembali presiden yang sedang berkuasa sekarang? Kira-kira begitu Bang pertanyaannya ya. Itu penting karena itu dasar legitimasi demokratik seorang pemimpin Bang. Walaupun secara legal apa namanya legitimasi itu legitimasi itu udah didapat untuk 5 tahun secara legal konstitusional kan begitu. Tapi secara substantif real politik gitu ya, legitimasi itu tiap hari sebenarnya, ya kan, setiap saat. Apakah masyarakat masih bersama dengan pemimpin kita? Kira-kira begitu. Hari ini, besok dan seterusnya kayak begitu. Dan itu setidaknya bisa menjadi semacam ukuran ya untuk melihat rakyat ini masih bersama saya atau tidak. Itu penting karena ketika dia membuat keputusan, kira-kira keputusan saya ini didukung rakyat apa tidak gitu loh, ya kan? Karena dasarnya dari sana. Oleh karena itu dulu waktu survei bulan November itu ya, ukuran pertama yang paling sederhana untuk melihat rakyat ini masih bersama sama saya atau tidak adalah seberapa puas dengan kerja saya sebagai presiden, kira-kira begitu, ya kan? Nah, karena itu kita waktu itu melakukan survei itu dan hasilnya sangat tinggi waktu itu tahun pertama ya, 1 tahun pertama. Jadi 1 tahun Presiden Prabowo kita tanya kepada rakyat waktu itu sangat tinggi sekitar 81%. Tingkat kepuasannya. Tingkat kepuasannya, oke. Tingkat elektabilitasnya, nah ini yang paling sederhana. Kalau diadakan pemilu sekarang, mau milih saya apa tidak kira-kira gitu kata Pak Prabowo gitu ya. Itu tinggi. Tinggi artinya ya dia yang paling tinggi di antara nama-nama tokoh-tokoh nasional yang lain ya. Jadi tergantung bentuk simulasinya Pak Prabowo diadu dengan siapa gitu. Tapi secara umum walaupun dengan head to head misalnya dengan Deddy Mulyadi, salah satu calon yang populer sekarang, pada waktu itu jauh di atas Deddy Mulyadi gitu ya, waktu November 2025. Nah, seiring dengan waktu memasuki 2026, Bang, kita melihat banyak sekali keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang ditanggapi secara kritis oleh publik, setidaknya oleh publik intelektual, gitu ya. Jadi didiskusikan secara kritis, gitu ya, sesuai dengan dengan isu-isu yang muncul waktu itu. Saya kira kalau mau disederhanakan, keputusan politik dan kebijakan publik yang paling populer dan hampir menutup semua agenda politik nasional itu adalah MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. 2 itu Bang. Ya. Program flagship mungkin ya, dari dari Presiden Prabowo, kira-kira begitu. Pokoknya tiada hari tanpa itu. Pemberitaan maupun diskusi, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi itu luar biasa. Jadi kita ikuti itu Bang. Itu satu. Kedua, itu berimplikasi terhadap perdebatan fiskal. Ya kan? Kita tahu gitu ya, bahwa kita kerepotan kira-kira fiskal kita dan seterusnya kayak begitu. Karena program ini gitu ya. Terus para pengkritik mengatakan program ini dasar dasar legalnya tidak jelas. Banyak yang mengkritik seperti itu. Terus kemudian kontrol. Jadi tata kelola untuk program ini banyak sekali dipertanyakan dan memenuhi ruang diskusi publik kita
Itu sejak ketika memasuki 2026. Waktu 2025 sih belum begitu keras dan positif lah secara umum publik melihatnya. Nah, itu muncul perdebatan itu, juga demikian dengan koperasi gitu ya. Nah, kemudian terjadi peristiwa internasional di Timur Tengah, ya kan. Jadi ada perdebatan soal domestik di sini, program-program tadi yang sangat kencang, yang sangat keras. Di satu sisi, di sisi yang lain terjadi peristiwa politik internasional, yaitu perang di Timur Tengah, Iran. Amerika Serikat, Israel melawan Iran begitu. Dan ternyata dan seharusnya menurut saya pemerintah kita secara tidak langsung terlibat di dalam peristiwa politik tersebut gitu ya. Lepas dari sikap dan keputusannya seperti apa, tapi setidak-tidaknya engage dengan dengan peristiwa itu. Itu satu. Kedua, perang itu berimplikasi secara ekonomi terhadap ekonomi kita dan dunia lah kira-kira. Saya ingat ya, saya baca surveinya Bung Saiful. Kelihatannya agak terbelah pendapat responden, walaupun cukup banyak yang menganggap keadaan ekonomi kita memburuk. 37%, 39,4%. Kalau saya tidak salah, ini saya baca aja. Nah, yang menganggap ekonomi Indonesia membaik itu hanya 15,7%. Yang menganggap kondisi ekonomi Indonesia sama saja, tidak ada perubahan, itu 33,9%. Dan yang tidak tahu 1%. Nah, ini implikasi yang dikatakan oleh Bung Saiful tadi gitu. Dan ini hasil jawaban dari 749 responden yang diwawancara. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, ya pertanyaan tadi menjadi sangat relevan. Apakah Prabowo akan dipilih kembali kalau keadaan ekonominya seperti ini? Ya kan? Nah, tapi ya teruskan dah yang lain. Yang tadi kan itu baru satu. Iya, jadi Pak, saya masuk tuh Bang ke sana ya. Kenapa survei sekarang? Pertama adalah saya melihat secara kualitatif diskusi yang sangat ramai dibanding tahun lalu, yang sangat kritis. Terus ada peristiwa internasional yang berimplikasi pada ekonomi domestik kita, termasuk juga di negara-negara lain. Tapi itu sangat tergantung bagaimana pemerintah merespon terhadap peristiwa itu ya, ekonomi dan sebagainya, dan politik juga seperti itu. Pertama untuk politik, Presiden merespon yang bukan secara kualitatif. Saya melakukan survei waktu itu untuk mengetahui yang opini presiden itu atau keputusan presiden itu bertentangan dengan opini masyarakat Indonesia. Dia bergabung dengan BOP. Itu. Board of Peace. Iya, Board of Peace. Jadi yang digagas oleh Donald Trump, gitu ya. Donald Trump itu terlalu buruk untuk rakyat Indonesia umumnya. Demikian juga Netanyahu, gitu ya. Bukan berarti kita tidak cinta damai, tapi terhadap dua tokoh ini dengan perilakunya seperti itu tidak populer di masyarakat Indonesia. Tapi Presiden Prabowo mau bergabung dengan mereka gitu. Itu kan politically incorrect gitu loh Bang ya. Itu bagi saya wow, aneh sekali gitu loh presiden ngambil keputusan seperti ini gitu ya. Seorang presiden yang profesional politician gitu ya. Itu harus berpikir serius, mikirin apa yang dipikirkan oleh rakyat. Politik is domestic gitu loh Pak, Bang gitu ya. Jadi kalau rakyat Indonesia tidak sejalan dengan apa yang terjadi di luar negeri itu, keputusan-keputusan negara lain yang lain, mestinya memihak kepada rakyat ini di Indonesia gitu loh. Jadi itu pertama politiknya ya. Tapi lebih dari itu ketika perang terjadi, udah terjadi perdebatan terutama mengenai politik kebijakan, kira-kira gitu ya. Keputusan-keputusan terutama dua program andalan tadi yang merembet ke fiskal. Dan merembet ke fiskal itu artinya kerepotan lah pemerintah ya menanggulangi program ini gitu ya. Harus menyeret misalnya anggaran dari pendidikan yang sekarang udah terbukti oleh Mahkamah Konstitusi diminta
jangan dicampur adukan gitu ya, anggaran pendidikan dengan MBG kan gitu loh, Walaupun Bang. itu tahun 2028. Iya, betul, ya. Jadi itu fakta bahwa ada persoalan ekonomi di domestik di sini. Walaupun BPS merilis hasil ekonomi baik gitu ya, cukup baik lah. Artinya ya di angka 5, di atas 5% tuh bagus lah kira-kira begitu. Tapi ada keputusan-keputusan semacam itu, ada kasus misalnya rupiah makin melemah gitu ya. Terus kemudian harga saham gabungan merosot kira-kira begitu. Dan ada peristiwa-peristiwa yang tidak elok terjadi di bursa efek, misalnya kayak gitu, manajemen yang terjadi di sana. Sehingga ada masalah-masalah semacam itu. Pertanyaan saya kemudian, apa sih yang dipikirkan oleh rakyat dengan situasi seperti ini? Itu ingin tahu kita, Bang. Setelah tahun lalu bagus sekali dalam menilai Pak Prabowo, dan dia puas dengan kerja Pak Prabowo 80% loh. Iya. Bukan hanya survei saya, tapi hampir semua lembaga survei yang saya percaya kredibel, gitu ya. Nah, oleh karena itu, apakah masih begitu rakyat melihat, setelah melihat saya secara kualitatif perkembangan dalam masyarakat 2026 ini. Oleh karena itu kemudian setelah 1 semester kita ya Juni, kemudian masukkan Juli itu ya, kita bikin survei, Bang. Itu jadi ingin ngecek, apakah sentimen masyarakat, apa yang dipikirkan oleh masyarakat masih sama seperti 2025 atau telah terjadi perubahan. Perubahan bisa positif, bisa negatif, dan saya tidak tahu gitu ya. Dan bagi saya itu sangat penting mengetahui situasi itu, karena saya melihat terjadi perdebatan yang berbeda dengan 2025. Maka kita melakukan survei itu, Bang. Nah, survei pertama seperti saya katakan tadi, kebijakan yang paling menonjol dari Presiden Prabowo adalah 2, MBG dan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, terjadi peristiwa kan yang luar biasa terutama MBG. Pimpinannya terlibat korupsi besar-besaran, kira-kira begitu. Sekarang ketiga-tiganya, 3 pimpinan pucuknya, kira-kira begitu. Banyak peristiwa-peristiwa yang lain menyangkut tata kelola, tidak ada pengawasan, DPR diam saja, misalnya semacam itu. Dan kita ingin tahu, bagaimana masyarakat, kita harus tahu dalam alam demokrasi ini, Bang, apa yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Demikian juga Koperasi Desa Merah Putih, evaluasinya dari kesan secara kualitatif itu sangat keras. Bagaimana misalnya seorang calon manajer koperasi dilatih secara ketentaraan gitu loh, Bang, secara militer gitu ya. Dan 5 orang meninggal. Bayangin. Dan itu tidak ada yang menggugatnya. Presiden tidak memanggil misalnya pimpinan proyek itu dan seterusnya, atau bahkan kan presiden bisa memanggil DPR bisa memanggil presiden juga sebenarnya kan. Betul. Secara konstitusional. Betul. Kalau ada ini peristiwa 5 nyawa gitu loh. Dan dibiarkan begitu saja. Tapi kita ingin tahu masyarakat bersikap seperti apa. Nah, oleh karena itu dalam survei ini, Bang, kita secara spesifik meminta masyarakat menilai 2 program ini. Nah, apakah seperti 2005 misalnya 2025 atau telah terjadi perubahan akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut gitu loh, Bang. Nah, itu harus kita ketahui. Nah, kita menemukan di survei itu yang tadinya misalnya MBG itu 2025 masih positif, Bang. Mayoritas masyarakat merasa atau menilai pelaksanaan MBG itu bagus dan percaya bahwa itu bermanfaat untuk masyarakat, kira-kira begitu. Artinya positif ya kan. Ketika ditanya sekarang gitu ya, setelah 6 bulan atau 1 semester 2026 itu terbalik gitu ya. Jadi di masyarakat umumnya angkanya saya tidak hafal banget, nanti boleh ditayangin ya di layar. Saya tidak menghafal angka itu, tapi intinya mayoritas masyarakat sekarang merasa tidak puas dengan pelaksanaan, dengan tata kelola MBG dalam hal ini gitu loh. Ya, kita nggak tanya terlalu detail, itu cukup begitu.
Cukup begitu bahwa di dalamnya itu ada unsur korupsi, di dalamnya ada unsur keracunan, di dalamnya ada unsur misalnya tidak efisien, tidak merata dan seterusnya karena ada misalnya berita. Di Papua nggak banyak itu MPG misalnya. Ada masyarakat yang banyak stuntingnya tapi MPG-nya nggak ada. Gitu. Ya kan gitu. Ada opini-opini semacam itu. Tapi jadi oleh karena itu kita pertanyaannya yang umum supaya bisa merangkum semuanya. Puas apa enggak dengan pelaksanaan MBG sejauh ini? Kira-kira begitu. Dijawab dengan berbagai alasan. Betul. Ya tidak puas. Ya, gitu. Jadi ini memang bukan hanya MBG, Bukan hanya tapi MBG. termasuk Koperasi Desa Merah Juga Putih, kurang lebih termasuk seperti itu. yang lain-lain Iya. yang tadi Anda katakan itu. Saya sih mengamini apa yang Anda bilang, karena Koperasi Desa Merah Putih juga banyak masalah. Anggarannya luar biasa dan saya baru keliling di Jawa Tengah naik mobil nih, Bung Saiful. Setiap 2 kilometer itu malah tidak sampai 2 kilometer ada bangunan bagus. Baru. Koperasi Desa Merah Putih baru dicat putih. Depannya ada mobil. Tapi kosong, nggak ada kegiatan. Saya bilang, berapa banyak nih uang dihabiskan untuk ini? Dan berapa banyak Koperasi Desa Merah Putih akan didirikan di Indonesia? Nah tadi bicara mengenai sumber daya manusianya. Militarization of mind gitu. Ini semua kan politik. Ekonomi tapi ya tadi Anda bilang politik is domestic. Terlepas dari BOP, terlepas dari perang Iran, Amerika versus Israel, publik tidak bodoh. Publik membaca itu dan melihat itu. Nah kalau itu mengakibatkan ekonomi kita ya tidak tumbuh, walaupun BPS mengatakan 5% ke atas, ya pastilah publik tidak punya sentimen positif yang seperti kita harapkan. Nah ini yang terjadi gitu. Nah implikasi politiknya apa, Bung Saiful? Ya, nah itu dia yang penting. Nah dari sana kan ekonomi banyak aspek yang tentu aja Bang ya. Keputusan-keputusan yang sangat menarik misalnya tentang tata kelola dan antara terhadap ekspor sumber daya mineral dan seterusnya kayak begitu, itu aspek yang lain lah. Tapi tidak terlalu mendominasi perdebatan publik ya. Yang setidaknya itu pengetahuan elit lah, bukan masyarakat di bawah. Yang dominan yang langsung berhubungan dengan masyarakat di bawah adalah MBG sama koperasi tadi Desa ya. Merah Putih. Dan itu andalan Pak Prabowo. Nah, kita menemukan bahwa dari sana kan negatif. Itu berimplikasi pada kepuasan pada kinerja Pak Prabowo. Ya kan gitu loh. Sama negatifnya, turun 30%. Ini juga yang tadi Bang, MBG dan ini kurang lebih turunnya sekitar 30% itu Bang. Jadi sangat paralel gitu ya. Secara ilmiah itu menunjukkan valid banget ini konstruk teoritisnya gitu loh Bang. Jadi ini kayak buku ini gitu ya. Apa yang kita temukan secara empirik di lapangan. Itu satu. Kedua adalah apa implikasinya terhadap legitimasi, saya sebut legitimasi presiden secara demokratik. Artinya rakyat masih bersama Pak Presiden apa tidak? Sekarang ini, waktu survei dilakukan. Tentu saja survei kan sekali tembak. Kita tembak lagi nanti Bang, lihat gitu ya. Sehingga kemudian ada titik-titik sentimen masyarakat terhadap Presiden. Apakah Presiden masih legitimate secara demokratik? Artinya apakah rakyat masih bersama Presiden sekarang? Dengan sentimen terhadap program presiden unggulan yang negatif, juga tidak puas terhadap kinerja presiden, pada umumnya kayak begitu. Nah maka kita tanya, kalau diadakan pemilu sekarang, siapa yang akan Anda pilih sebagai presiden? Ya kan, itu pertanyaan Bang. Saya buat beberapa simulasi. Simulasi pertama, terbuka. Terbuka itu tidak menyebut nama satupun. Terbuka saja gitu ya. Nah kita mendapatkan angka yang kurang lebih seimbang antara presiden dengan seorang tokoh, seorang gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ya. Di dalam sejarah kita Bang, pemilihan langsung ini zaman SBY maupun zaman Jokowi, tidak pernah ada kepala daerah atau tokoh lain yang bisa menyentuh atau mendekati seorang incumbent. Dalam hal ini karena dia mau maju lagi. Misalnya saya punya pertanyaan itu dalam survei ketika Pak SBY baru 2 tahun untuk menjalankan pemerintahannya.
Atau Pak Jokowi 2015, 2016 sama. Jadi paralel bandingan kayak gitu, Bang. Sekarang udah ada tokoh selain presiden sendiri yang mendekati presiden. Itu tidak pernah ada presidennya sebelumnya. Baru kali kasus Pak Prabowo ini. Itu pertanyaan terbuka yang kita tidak menyebutkan nama siapapun. Jadi satu spontan. partai lagi. Dari satu partai lagi. Mereka tidak peduli kan mengadu dua orang, dua kader partai yang sama. Kira-kira kayak begitu. Mestinya kalau mungkin berpikir dengan kerangka kepartean, bukan karena personal individualnya, Bang, mikir orang, wah ini kan sama partainya dengan ini, yang lain lah, kira-kira begitu kan. Ini nggak peduli orang. Saya melihat Pak Prabowo, saya melihat Dedi, kira-kira begitu. Dia nggak peduli dengan partainya, jadi pilih aja. Hasilnya seperti itu. Sedikit dalam margin of error, tapi Dedi lebih unggul. Itu dengan pertanyaan terbuka. Kemudian Tanpa menyebut nama. Tanpa menyebut nama sama sekali. Kemudian kita buat simulasi semi terbuka. Ini teknik kita, Bang, untuk menyasar pemikiran warga. Dalam semi terbuka itu artinya kita kasih nama lebih dari 20 nama. Banyak sekali, hampir semua pimpinan partai politik kita masukkan. Tokoh-tokoh yang lain juga dimasukkan. Termasuk tentu saja Pak Prabowo, Dedi gitu ya. Karena kita punya survei-survei sebelumnya, Dedi itu udah kelihatan gitu ya. Walaupun belum menang pada Pak Prabowo, kita masukkan lagi. Di samping itu, selain nama-nama itu kita buka pertanyaan terbuka. Kalau tidak ada nama-nama yang di atas tersebut, Anda bisa nyebut siapa yang mau. Misalnya Saiful Mujani, silahkan sebut aja, bisa ya kayak begitu. Nah, dengan pertanyaan seperti itu terjadi lonjakan yang luar biasa, Bang. Deddy Mulyadi unggul terhadap Prabowo secara signifikan, 34 ke 14,5%. Kalau tidak salah ya. Jadi angkanya. Jadi itu lebih dari 2 kali margin of error. 35% itu 14, Deddy Mulyadi, 14, Prabowo 14,5%. Jadi itu luar biasa gitu ya. Kemudian kita karena punya pengalaman Deddy Mulyadi ini menarik gitu ya. Kita bikin simulasi head to head, Bang, langsung ya kan. Kita mendapatkan angka 59 Deddy Mulyadi, Pak Prabowo 28%. Saya belum cek lagi. Iya. Ya 59 Deddy Mulyadi, Iya. Prabowo 28,3%. 28. Itu aduh gitu. Tidak pernah ada dalam sejarah, Bang. Incumbent dibegitukan oleh seorang kepala daerah, seorang gubernur. Dan menarik juga, ini kalau itu benar nih sentimen ya. Dan saya percaya ini secara ilmiah dan kebetulan juga ya yang dalam waktu yang kurang lebih sama survei saya ini juga ada survei yang lain. Dan hasilnya kurang lebih sama gitu ya. Yang menarik di sini, Bang, adalah selama ini kita punya pemahaman bahwa presiden itu harus orang Jawa. Iya kan? Kayaknya nggak kebayang tuh presiden orang Sunda. Apalagi orang Batak. Iya kan? Pasti ini orang Jawa. Orang Solo kayak gitu ya. Orang Pacitan kayak Pak SBY dan seterusnya. Atau Ibu Mega gitu ya. Atau ya itulah orang Jawa lah. Wajar. Di mana-mana di dunia aspek sosiologis itu penting gitu ya, mempengaruhi perilaku orang walaupun kita tidak setuju, tapi ya itulah perilaku pemilih. Itu sosiologi itu ya etnik kan, ya, kelompok etnik. Nah, kalau ini terjadi, Bang, this is sociological revolution in voting behavior. Itulah, ada revolusi sosiologis. Kalau itu benar nah, tapi setidaknya pada waktu kita survei telah terjadi revolusi itu, Bang. Gitu ya. Kok bisa? Terjadi revolusi itu, Bang. Bisa itu pertanyaannya. Pertanyaan saya begini. Kenapa Kang Deddy Mulyadi melejit? Itu pertanyaannya. Penting itu. Ya, kenapa nggak yang lain? Iya, kenapa tidak yang lain? Satu, dia bukan Jawa. Dia satu partai ya. Dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Seorang gubernur ya lebih populer, approval ratingnya lebih tinggi dari presiden petahana. Incumbent. Dari satu partai. Nah ini gimana nih kok bisa melejit seperti Menarik. itu? Jadi, apa sebabnya? Pertama gini penjelasannya, Bang. Sentimen terhadap Presiden Pak Prabowo, mohon maaf Pak Prabowo gitu ya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya sedang menceritakan fakta. Apa yang ada di hati masyarakat sekarang.
waktu survei dilakukan. Ya mungkin tahun depan atau bulan depan berubah, saya tidak tahu. Saya lagi cerita post factum gitu ya, apa yang sudah terjadi. Mohon maaf ya, saya tidak punya pretensi apa-apa. Saya hanya menceritakan ya, mudah-mudahan bisa jadi masukan juga. Bahwa orang tadi ya, elektabilitasnya Pak Prabowo hanya 28%. Deddy Mulyadi 59%. Ya. Artinya apa? Artinya perbedaannya begitu besar lintas sosiologi. Itu Bang. Kenapa lintas sosiologi bisa terjadi dalam kasus ini adalah pertama, sekarang lewat berbagai media terutama media sosial dipertontonkanlah personality. Dalam hal ini Pak Prabowo dengan Deddy. Kenapa tidak tokoh yang lain? Itu nanti saya jawab. Yang pertama adalah dipertontonnya tentang personality Pak Prabowo. Bagaimana gaya bicaranya, isu yang diangkatnya, bagaimana sikapnya dan seterusnya kayak begitu. Jadi ini soal kemudian di samping substansi yang banyak diperdebatkan orang, banyak yang tidak setuju orang, tapi juga komunikasinya, cara komunikasinya. Yang kesimpulannya menurut orang-orang komunikasi tidak pantas. Tidak presidensial. Tidak, bahasa saya gitu Bang, waktu diskusi kita sebelumnya, tidak presidensial lah. Presiden membuat klaim-klaim yang negatif tentang rakyatnya. Atau bahkan mengadu domba antara rakyat dengan elitnya. Antara rakyat, orang yang kurang mampu secara ekonomi dengan pengusaha yang kaya raya. Kan kira-kira kayak begitu. Mengklaim rakyatnya kalau tidak betah kira-kira di Indonesia silahkan pergi. Wah itu tidak boleh, itu pantang ya. Saya tidak tahu siapa itu yang menasehati presiden boleh sebebasnya bicara seperti itu. Pengkritiknya dianggap ancaman, dianggap sebagai londo ireng gitu ya. Sebagai antek-antek asing. Dibiayai oleh asing dan seterusnya. Terlalu banyak yang negatif. Kalau disimpulkan dari semua pidato terbuka, kalau ngobrol di ruangan tertutup aja boleh aja lah Bang gitu ya. Ini ruang publik, dia ngomong terbuka gitu ya. Walaupun mungkin kesannya itu bercanda, tapi presiden tidak boleh bercanda di hadapan publik seperti itu. Dan menurut undang-undang ternyata saya baca Bang, ada undang-undangnya itu. Bahasa yang harus dipakai oleh seorang kepala negara harus bahasa Indonesia yang benar. Tidak boleh lo gue kan kira-kira begitu Bang. Pak Prabowo enggak itu. Semuanya sama dia diabaikan unsur itu. Dan Pak Prabowo kelihatan tidak terlalu paham tentang sosiologi masyarakat Indonesia. Psikologi masyarakat Indonesia. Tidak pantas seorang presiden bicara seperti itu kepada publik. Itu satu ya. That personality dari Pak Prabowo. Ini kontras dengan gaya Deddy Mulyadi. Jadi kelihatan dia sangat berempati, meletakkan dirinya seolah-olah sama dengan rakyat, kira-kira begitu. Itu penting Bang, gitu ya. Pak Prabowo tidak. Dia tetap aja menunjukkan dirinya sebagai seorang elit, seorang yang lebih terpelajar, gitu ya, seorang panglima TNI dan seterusnya kayak begitu. Jadi itu kontras. Ketika dia menemukan dan tidak suka dengan Pak Prabowo semacam itu, maka dia cari orang yang kontras terhadap Pak Prabowo. Dia menemukan sosok Deddy. Oleh karena itu kenapa Deddy? Itu pertama Bang. Terus pertanyaan berikutnya, apa memang tidak ada tokoh lain yang punya empati terhadap rakyat selain Deddy? Ya pertanyaan berikutnya kan. Mungkin ada. Apa ini kalau misalnya popularitasnya seperti ini Bung Saiful ya. Mungkin orang tidak memilih Deddy karena kualitasnya Deddy. Mungkin. Karena popularitasnya dia mungkin, bukan, karena cara komunikasinya sebagai. Tapi voting behavior-nya di drive atau didikte oleh asal bukan Prabowo. Bisa. Jadi negative vote. Ya, negative vote. Jadi negative vote ini. Ya. Itu bisa negative vote, tapi kenapa Deddy? Pertanyaannya kan, negative vote kan bisa kepada yang lain siapa? Misalnya, Hovifah misalnya, Gubernur Jawa Timur yang penduduknya juga banyak, atau siapa misalnya Gubernur Jawa Tengah misalnya, atau Gubernur DKI misalnya Mas Pram gitu ya. Kan kenapa tidak ke situ? Kenapa ke Deddy gitu ya? Nah, satu,
Karena Dedi punya personality yang muncul ke publik, yang dikenal oleh publik, yang kontras dengan Pak Prabowo. Pram kurang. Kurang maksudnya kurang diketahui oleh publik. Belum diketahui oleh publik. Terus siapa lagi? Hovifah juga begitu. Publik nasional ya. Mungkin di Jawa Timur terkenal gitu ya. Tapi ini nasional. Dedi ini nasional. Jadi hampir 100% Bang, bayangkan 90% sekian. Orang udah tahu Dedi. Dari Papua sampai Aceh. Itu kan luar biasa Bang. Padahal ini seorang gubernur saja gitu kan. Bahasanya juga uang aing kayak begitu kan. Dedi gitu loh Bang. Menggunakan bahasa Sunda sering kayak begitu. Nah, jadi kenapa Dedi? Pertama adalah karena kontras terhadap Prabowo. Kedua, karena dia dikenal. Jadi kalau Hovifah belum dikenal. Kalau Pram juga belum dikenal. Jadi kan orang, apa alasannya saya milih Pram? Tahu aja tidak tahu. Kepikir aja di pikiran tentang Pram itu siapa? Enggak gitu kan. Enggak ada. Oleh karena itu kenapa Dedi? Kenapa Dedi lebih dikenal? Hampir 100%. Hampir sama dengan Pak Prabowo. Padahal dia tidak pernah kontestasi dalam pilpres. Tapi sekarang udah sama. Karena dia salah satu tokoh yang sangat rajin konten. Bikin konten. Tiap hari muncul di media sosial. Followernya jutaan. Luar biasa, puluhan juta. Kira-kira kayak begitu kan. Itu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah oleh karena itu bisa jadi ini hanya soal komunikasi. Hanya soal media. Bukan substansi Bang. Nah oleh karena itu ini pelajaran buat kita gitu ya. Untuk memilih pemimpin bukan hanya karena komunikasi. Tapi juga substansi yang dikomunikasikan. Itu sangat penting. Jangan sampai kita menyesal terhadap ketika kita mendukung atau memilih tokoh yang kelihatan kerakyatan banget. Kan gitu. Tapi ujung-ujungnya tidak. I know what you mean. I know gitu. Saya sebut aja Pak, saya tidak ragu-ragu. Pak Jokowi lah. Kita kan pendukung Pak Jokowi kan? Iya, iya. Nah, Bang gitu ya. Dulu. Saya pendukung Pak Jokowi gitu ya. Salah satunya alasannya ya karena Pak Jokowi berempati pada rakyat. Genuine gitu dari rakyat dari bawah ya. Berhadapan dengan Pak Prabowo. Yang menurut saya itu kontras. Nah, to some extent, Dedi ini juga seperti Pak Jokowi, Bang. Nah, mudah-mudahan menurut saya masyarakat sadar tentang ini, jangan mudah gitu ya. Ketipu oleh media sosial, ketipu oleh oleh gaya komunikasi dan seterusnya. Gimmick. Perlu juga adalah substansi. Nah itu butuh pendidikan politik tersendiri untuk itu Bang. Bukan saya mengatakan Dedi itu buruk, tidak. Inilah saya ingin bercerita tentang challenge-nya, tantangannya. Dedi harus memperbaiki substansinya, the quality-nya dan seterusnya semacam itu. Dan menurut saya sejauh ini diterima oleh masyarakat kita secara umum. Ya menarik memang, tapi artinya the road to 2029 has begun. Yes. Itu kesimpulannya sebenarnya. Nah, kenapa yang lain tidak populer, tidak dikenal, ya, tidak jadi household name gitu. Deddy Mulyadi kan jadi household name gitu. Seperti Coca-Cola di mana-mana, semua tahu Coca-Cola. Tapi kan satu hal yang saya ingin tanya. Orang yang ini Bang, saya tambah. Orang yang di luar Jawa Barat, KDM itu, Kang Deddy Mulyadi, dikira nama dia. Karena populer banget KDM itu kan. KDM itu betul. Saya sih lihat beberapa postingan dia. Tapi kan yang lain tidak campaign gitu. Iya. Jadi suka atau tidak suka sudah kampanye. Ya udah kampanye dengan postingan-postingan dia. Nah, ini yang mungkin membuat dia jauh lebih dikenal, jauh lebih populer. Nah, saya setuju yang Bung Saiful bilang, ini penampilan oke, ya, dikenal di mana-mana, tapi substansi. Kita nggak ingin jatuh 2 kali, kita nggak ingin kecewa 2 kali. Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau melihat dari sisi itu, nah, apakah kita punya ekspektasi bahwa substansi ini ya akan bisa menjadi lebih baik, ya, atau kita akan ya mengalami hal yang sama seperti kemarin-kemarin. Ini pertanyaannya. Tantangan itu Bang, karena substansi itu berhubungan dengan kognisi pemilih kita, dengan kita ya. Jadi makanya yang menarik adalah
tadi profil yang memilih misalnya dalam pemilu 2020 2019 gitu ya, 14 untuk Pak Ya. Jokowi gitu ya. Itu kecenderungan masyarakat lapisan bawah itu lebih kuat ketimbang yang lebih terpelajar dalam hal ini. Nah itu tadi karena apa? Karena Pak Jokowi lebih bisa mengempati masyarakat di lapisan bawah. Demikian juga dengan Kang Deddy Mulyadi. Deddy sama. Jadi kemungkinan itu ada. Cuman dari data yang kita punya untuk sementara ini itu lintas Bang, lintas kelas, lintas etnik, lintas generasi gitu ya. Jadi ini memang betul-betul sebuah terobosan kalau memang udah mendapatkan angka 59-60% ya tidak bisa tidak lintas sosiologi itu menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Tantangannya lagi tadi ya. Bagaimana substansinya untuk tokoh-tokoh kita ini? Ini adalah kewajiban orang yang mau terlibat di dalam kontestasi untuk menyampaikan ke publik tentang substansi, tentang rencana, tentang policy dan seterusnya gitu ya. Bagus kayak Pak Prabowo sejak kampanye dia udah mengkampanyekan tentang MBG, ya kan itu dari kampanyenya gitu ya. Oke, dipegang, kemudian coba diwujudkan. Nah, setelah itu dievaluasi oleh publik. Itu kan bagus. Nah, kita juga sekarang berharap demikian. Orang seperti ini programnya apa? Kira-kira begitu. Nanti diuji oleh masyarakat dan seterusnya. Nah, orang seperti Deddy atau tokoh-tokoh yang lain, kita berharap tidak apa-apa seperti Deddy lah mereka untuk melakukan sosialisasi. Supaya kasih kesempatan masyarakat untuk tahu dari sekarang. Sekarang belum diatur, belum ada pengaturannya. Oleh karena itu bebas gitu ya. Tidak ada yang ditabrak dan seterusnya, bebas sekarang. Oleh karena itu siapa saja yang berminat gitu ya dan peduli mau jadi pemimpin nasional, saatnya sekarang bicara. Sekarang meja kosong nih gitu ya. Incumbent tidak seperti sebelum-sebelumnya. Incumbent menakutkan kalau sebelumnya. Sebelumnya ya. Tapi di survei sekarang setidaknya Pak Prabowo membuka peluang bagi tokoh-tokoh yang lain untuk berkompetisi dengan dia. Atau Pak Prabowo karena sama-sama dengan Deddy mungkin saya sudah senior, Anda aja yang maju bisa saja. Bisa. Apa yang terjadi kemudian? Itu Bang. Bisa, tapi ya juga saya lihat kita mungkin terlalu prematur berharap ya banyak pada seorang Deddy Mulyadi kalau itu kita mau lakukan. Tapi kan persoalan kualitas, substansi itu kan persoalan tim. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita memang punya komitmen dan punya will, ya itu bisa dibantu, ya kan? Bisa ditambal. Saya ingat kok ya bagaimana waktu Megawati menjadi presiden, dia dikelilingi oleh kabinet yang sangat-sangat profesional. Teknokrat. Nah ini yang saya tidak lihat pada kabinet yang sekarang ini. Mungkin kalau tadi Bung Saiful bicara mengenai antitesa, Deddy Mulyadi ini antitesa, ya dengan Prabowo. Ya mudah-mudahan sih Deddy Mulyadi belajar dari pengalaman yang dia lihat sekarang dan yang sebelumnya, dan dia punya harapan ya. Nah jangan pakai gitu. Ya, kalau pakai ya nggak jadi, ya kan? Bisa juga pakai Bang karena terutama satu partai kan? Iya makanya. Iya itu dia. Nah itu satu tantangan tersendiri untuk seorang seperti Deddy Mulyadi, kira-kira gitu Bang. Ya oke, masih 3 tahun ke depan nih. Ya 2 tahun lah. 2 tahun ke depan ya. Nah ada sosok Deddy Mulyadi, ada incumbent setidaknya ada harapan. Ya ada harapan, tapi ada alternatif lain. Ada sosok lain nggak yang muncul? Ini ada saya nggak tahu apakah 2 tahun ini ada waktu. Iya ada waktu. Dan setidaknya berkat survei ini Bang, kita tahu sentimen masyarakat, apa yang ada di pikiran mereka tentang kepemimpinan nasional, dan masyarakat bercerita kepada kita wakili lewat survei kita mengatakan, hey, kepemimpinan nasional sekarang jadi terbuka Bung, gitu ya. Berpikirlah Anda,
cobalah secara serius kira-kira begitu supaya lebih baik dari sekarang. Itu. Jadi pesan yang utamanya dari rakyat yang saya gali, yang saya presentasikan adalah politika menjadi terbuka untuk kepemimpinan ke depan. Tentu saja juga terbuka untuk Pak Prabowo sendiri. Nah, Pak Prabowo bisa tidak gitu ya memperbaiki keadaan. Harus, tidak bisa mengabaikan ini. Jadi seorang incumbent tidak ada ceritanya di kita. Ibu Mega dulu kalah sebagai incumbent, tapi ceritanya lain. Dia pertama jadi presiden itu bukan karena pemilihan langsung. Oleh karena itu bukan contoh. Contoh yang bagus adalah Pak SBY sama Pak Jokowi. Tidak ada ceritanya, incumbent tuh mudah kalah. Nah, apakah bisa dilakukan oleh Pak Prabowo untuk itu? Atau Pak Prabowo membuat sejarah baru untuk kepemimpinan nasional kita? Oke. Kita lihat nanti. Menarik, Bung Saiful. Saya Terima kasih. ingin mengakhiri Ya, percakapan ini. Tapi saya ingin mengatakan bahwa survei update kondisi sosial politik Indonesia 2026 telah memberikan kita peta yang bagus, peta politik untuk menghadapi 2029. Karena lapangan masih terbuka. Walaupun ada dua sosok yang dominan, ya, tapi masih ada 2 tahun kita bisa melihat siapa yang akan muncul. Karena terbuka seperti yang Anda katakan tadi. Kedua, kita juga bisa menangkap sentimen publik. Sentimen yang sifatnya positif, sentimen yang sifatnya negatif. Nah, siapapun yang akan maju pada tahun 2029 akan tahu apa yang dia lakukan, akan tahu di mana dia dalam kondisi objektif seperti sekarang ini. Nah, yang akan menentukan adalah subjektivitas politik dia, kemampuan dia membaca peta, dan kemampuan dia untuk merangkul sebanyak mungkin. Karena at the end of the day, politik is not only domestic, politik is embracing, merangkul semua pihak. Nah, bisa nggak dia merangkul semua pihak? Nah, tadi ada stigma yang dikatakan oleh Bung Saiful, belum pernah dalam sejarah orang Sunda, misalnya, muncul sebagai sosok yang sangat dominan seperti ini, sangat populer seperti ini. Nah, ini terbukti kok. bisa. Publik semakin dewasa. Publik tidak melihat identitas. Publik melihat kualitas, melihat penampilan. Nah, tapi kan juga kita nggak akan boleh membiarkan diri kita ditipu, dikelabui atau didustai oleh media sosial. Nah, ini apa yang kita harus kaji dan lihat ke depan. Terima kasih Bung Saiful. Terima kasih Bang. Saya kira ini enlightening. Satu podcast, satu percakapan yang sangat menarik untuk melihat kemana kita dalam menghadapi 2029 ini. Kita akan update kembali pada survei berikutnya kalau misalnya kita melihat hal-hal yang menarik untuk dikomunikasikan dengan publik. Dan ini bagian dari pendidikan politik untuk rakyat kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Terima kasih.